sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, untuk mendapatkan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas branded, gadget paling canggih, seringkali kita bekerja mati-matian. Tapi hati-hati, bekerja mati-matian seringkali mendekatkan kita kepada kematian. Kenapa? Karena kesehatan menjadi korbannya. Kita bekerja mati-matian, sekali lagi hati-hati, malah akan mendekatkan Anda kepada kematian. Karena kesehatan nggak dijaga. Di acara ini kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kesehatan adalah prioritas. Jadi selamat datang di Go Healthy, tempat kita belajar cara tepat untuk hidup yang sehat. Dan bersama saya dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan yang bakal menjelaskan ya masalah dan juga solusi dengan cara yang mudah buat dipahami. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Baik, Kang Sehat ya? Sehat. Oke, dan bersama saya juga di sini ada pasangan suami istri. Ini orang-orang yang hebat nih, yang tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan sebelum terkena komplikasi sudah menggunakan teknologi laser. Ada Pak Sahat dan didampingi oleh istri tercinta Ibu Rulung. Bapak Ibu apa kabar? Sehat. Sehat ya? Sehat. Sehat ya? Sehat. Karena kata sahat itu dekat dengan kata sehat. Betul, Bapak. Ya, Pak Sahat kesibukannya apa aja nih sekarang? Membantu ibu. Membantu istri. Membantu ibu di dalam ada kita buka klinik lah. Klinik apa Bu Rulung? Klinik untuk Kebidanan. Oh, Ibu bidan. Bapak bantu dalam bidang apanya nih, Pak? administrasi kali kan. Dalam bidang administrasi. Oh, administrasi. Membantu persalinan. Bukan Bukan, itu ada asistennya. Coba, mumpung lagi ada TV nasional, Pak. Disapa dulu sahabat, keluarga, anak, cucu, mantu, teman-teman kantor. Silahkan, Pak. Horas, saya Sahat Saragih dan mengimbau kepada sanak saudara dan famili yang ada di Sumatera Utara, saya telah menggunakan teknologi laser karena ini adalah suatu teknologi yang sangat baik dan dapat menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Woi, keren. Sudah menggunakan teknologi laser, rutin digunakannya, tapi memang kayaknya dulu pernah punya masalah dengan kesehatan. Seperti apa nih? Ya, kita lihat tayangannya. Sahat Saragih. Ia merasa sangat bersyukur di masa pensiunnya ini tubuhnya tetap sehat sehingga masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Sahat mengaku mungkin hal ini karena kepeduliannya terhadap kesehatan sejak muda.
Bahkan, sedari masih aktif bekerja, ia sudah cukup rutin melakukan cek kesehatan. Namun, memang pengaruh usia tidak bisa dihindari. Pernah suatu waktu, tekanan darah Sahat melonjak tinggi ketika hendak disuntik vaksin COVID-19. Padahal, ia tidak merasakan gejala apapun. Pada saat itu saya nggak bisa ditensi 170-an lah ke dokter. Saya dikasih obat ya penurun itu. Bisa sampai waktu itu 150, 145 baru saya bisa divaksin. Oleh karena itulah, Sahat menjadi semakin ketat dalam mengatur pola hidup. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa semakin meningkat. Bagi saya teknologi laser itu adalah salah satu hal untuk mencegah sebelum kita mengalami penyakit kolesterol tinggi, penyakit gula darah, penyakit mengarah ke stroke. Dan kini, setiap melakukan cek kesehatan, hasilnya sejauh ini selalu tercatat di angka normal. Tubuhnya pun tetap terasa bugar di usia 69 tahun. Sangat-sangat berterima kasih kepada teknologi laser. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Pak Sahat siap-siap dan juga Ibu Rulung, kami akan menguji pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pernyataan ini. Tensi tinggi pada lansia adalah hal yang normal. Benar, Pak. Benar. Benar. Tensi normal berapa Pak yang Bapak tahu? Ya, kalau yang normal di bawah sebelum lansia ya 120. 120/80. Jadi kalau di atas itu, kalau kita sudah lansia, nggak apa-apa gitu? Yang tepat emang seperti apa sih jawabannya? Kenapa sih kadang-kadang seseorang yang sudah lanjut usia ini kadang-kadang dinormalisasi untuk tekanan darah yang tinggi ya? Ya. Yang pertama adalah karena adanya proses penuaan ya. Kemudian proses penuaan ini juga biasanya diikuti dengan terjadinya kekakuan dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang kaku biasanya akan meningkatkan tekanan darah kita. Terlebih lagi jika ditambah dengan kolesterol, gula darah yang sudah mulai tinggi, atau pola hidup yang kurang begitu baik. Misalkan pada seorang perokok aktif maupun pasif. Nah, hal inilah yang nantinya menyebabkan tekanan darah kita meningkat. Sejauh ini kadangkala dinormalisasi, terutama di Indonesia gitu. Tapi kalau kita berpegang teguh terhadap yang namanya dunia kesehatan, ini tetap nggak normal kita sebutnya. Normal di angka 120/80, lebih dari itu kita sebut sebagai hipertensi. Orang yang sudah lanjut usia ada nggak yang tekanan darahnya normal? Ada, banyak sekali gitu. Itu yang bagus. Itu yang bagus gitu. Jadi dengan begitu yang kita capai berapa? Ya tekanan darah yang normal di angka 120/80 ya. Jadi kalau tensi tinggi pada lansia ini adalah hal yang normal, ini adalah pernyataan yang salah. Dulu nih pernah berapa paling tinggi Pak? 175, Pak. Aduh. Betul, Bapak. Itu yang pas mau vaksin COVID itu? Betul, Bapak. Saya tinggi ditunda 2 kali nggak bisa vaksin COVID. Setelah menggunakan laser sekarang 140-an. 140-an lah, Pak. 140. Tensi turun. Ya? Ya. Yang kedua, manfaat apa lagi yang Bapak rasakan setelah menggunakan laser, Pak? Itu pertama saya tidurnya nyaman dan nyenyak. Emang dulu enggak, Pak? Ya kadang-kadang enggak, Pak. Kalau saya sebelum menggunakan Iya, belum. iya, iya. Ya banyak pikiran lah, Pak. Kesana Apalagi Pak zaman masih kerja kali dulu ya. Iya. Ketika bangun rasanya bagaimana, Pak? Segar, Bapak. Segar. Segar ya? Segar. Oke, apalagi manfaat yang Bapak rasakan? Coba kami ingin tahu. Setelah menggunakan itu saya makan enak, ya nikmat lah, Pak, gitu kira-kira. Iya, itu tanda yang bagus juga Kang Rona. gitu? Kenapa? Betul, karena memang ketika seseorang masuk usia lanjut ya, itu akan terjadi pada perubahan persepsi rasa. Jadi mereka itu nanti tidak lagi bisa merasakan makanan itu enak sehingga nafsu makannya menurun. Yang kita khawatirkan justru mereka jatuh pada kondisi kekurangan gizi. Jadi kalau Bapak menceritakan Bapak masih punya selera makan, masih bisa rasa enak, itu tanda positif. Dan Bapak juga memilih makanan yang sehat. Ya. Dan perlu juga saya kemukakan, Pak, ya, saya juga melihat beberapa contoh-contoh ya yang memang dia setelah menggunakan teknologi laser itu banyak perbaikan, banyak perubahan lah gitu, Pak, ya. Apalagi kalau yang saya lihat pada saat itu mungkin banyak yang sudah terserang penyakit. Udah kena Pak, komplikasi. Ya, yang kena stroke, ya, darah tinggi, gagal Pak, ginjal. ya, ginjal, ya, cuci darah, Pak, ya. Jadi saya merasa tertarik gitu, Pak. Kenapa saya nggak mencoba gitu, Pak, ya, untuk menggunakan teknologi laser supaya saya bisa mengendalikan diri dan apa yang saya konsumsi itu bisa bermanfaat bagi saya, Pak. Itu yang menjadi motivasi saya pertama, Pak, ya. Terus kedua juga ya saya coba kontak juga dengan
staf dari teknologi laser, Pak. Ya, dia juga memberikan arahan-arahan kepada saya. Kalau memang Bapak tidak ada keluhan, sebaiknya Bapak gunakan. Ya. Gitu. Nah itulah awalnya Pak, saya jadi tertarik gitu Pak. Oke. Dan saya yakin sebenarnya pada saat itu ini akan bisa bagi saya mencegah orang yang sudah terkena penyakit stroke, gula darah yang tinggi, apa juga bisa. Kenapa saya tidak gitu Pak? Betul. Jadi keyakinan saya makin tinggi Pak. Jangan nunggu komplikasi dulu, begitu. Pak. Iya. Berat banget hidupnya. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi buat Pak Sahat ya dengan kesadaran ingin menjaga hidup harus lanjut, usia boleh bertambah tapi kesehatan harus terjaga ya. Kita apresiasi Pak Saat karena sudah ada tren penurunan yang sangat bermakna. Ya, Sebelumnya 170 di atas ya, dan kemudian sekarang 140 dan kita kita capai lagi penurunannya Pak Saat ke 120 angka normal. Nah, pemirsa perlu pahami ya bahwa sesungguhnya tekanan darah kita itu yang meregulasi salah satunya adalah ketersediaan nitrat oksida di dalam pembuluh darah. Karena zat ini punya tanggung jawab besar untuk melebarkan pembuluh darah dan juga kemudian untuk membuat pembuluh darah itu menjadi elastis. Nah, kaitannya dengan teknologi laser adalah teknologi laser ini akan menstimulasi produksi nitrat oksida dengan cara teknologi laser akan sinarnya 3 warna ini itu akan masuk ke pembuluh darah. Nah, di situ teknologi laser ini sinar birunya itu akan menstimulasi untuk diproduksi nitrat oksida. Kalau nitrat oksida itu banyak di dalam darah kita, maka dia punya peran melenturkan pembuluh darah. Pembuluh darah kalau lentur tentu tekanannya akan semakin menurun gitu ya, dan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah itu menjadi lancar. Jadi pemirsa, kita sudah sama-sama mendengarkan ketika Pak Saat rutin menggunakannya, kemudian terjadi penurunan tekanan darah. Jadi pemirsa, yuk kita lakukan pola hidup sehat ya, dan kemudian kita gunakan teknologi laser. Pakai teknologi laser juga nggak susah kan Pak ya? Ya, tinggal kita gampang. pakai di pergelangan tangan kita, nanti teknologi inilah yang nanti bekerja di pergelangan tangan kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa adalah di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah utama. Kedua pembuluh darah ini dia akan menyambung ke jantung kita, nyambung juga ke otak kita, kemudian nyambung juga di ginjal kita. Jadi kalau kita pakai di pergelangan tangan kita, sebenarnya efeknya ini bukan cuma di pergelangan tangan, tapi efeknya akan terasa di seluruh pembuluh darah di tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala kita. Kemudian di pergelangan tangan kita juga terdapat titik-titik akupuntur. Nah, titik inilah yang nantinya akan distimulus oleh teknologi laser sehingga tekanan darah kita turun, kemudian kapasitas paru-paru kita meningkat, dan pastinya juga ada apa? Jantung kita akan lebih sehat. Ingat, yang namanya teknologi laser inilah yang nanti akan membantu tubuh kita lebih sehat. Kualitas darah dan kualitas pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Pakai sekarang juga. Saya mau mengingatkan kepada Anda, tirulah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sahat. Take action menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Dengan tujuan sekali lagi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Gunakan rutin ya, karena bisa membantu mengendalikan angka tensi yang tinggi. Juga diabetes, kolesterol yang tinggi, dan asam urat. Harapannya apa? Sekali lagi, tidak ada komplikasi yang menyenangkan. Ya silakan pilih stroke. Nggak menyenangkan, serangan jantung, gagal ginjal, semuanya berbahaya, nyawa taruhannya. Jadi silakan, ayo dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara dihubungi tuh ya nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, berikan yang terbaik buat tubuh kita. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy bersama saya dan juga ada Pak Sahat ya, yang sekarang sudah menjalankan hidup sehat. Hidup sehat maksudnya ya. Karena sadar 69 tahun bukan usia yang muda lagi.
Memang seiring dengan usia bertambah, kadang masalah, penyakit datang sendiri. Tapi itu nggak tiba-tiba, karena kita mungkin dulu waktu muda menabung hal-hal yang tidak baik. Ya, sedikit kembali ke masa lalunya Pak Sahat. Makannya dulu bagus nggak, dijaga nggak? Saya dari dulu itu senangnya makan ikan, Pak. Ikan tongkol. Tapi digoreng ya Pak? Digoreng kadang-kadang direbus. Oke. Terus Rokok pada saat itu memang ya itulah sebungkus lah Pak sehari, Pak. Sebungkus satu hari. dari kapan Bapak merokok? Saya mulai merokok Dari kapan? dari kelas 3 SMA, Pak. Berarti merokok ada sekitar 40 tahunan ada ya? 40 tahun Ada lebih ya dong. Pak? Tapi tensi Bapak mulai tinggi itu dari usia berapa? Setelah pensiun, Pak. Oh, justru setelah oke. pensiun. Nah, 2012, 2013 lah itu. Pikiran kali. Oh gitu. Atau jangan-jangan dulu waktu aktif kerja nggak ngecek. Iya, nggak ngecek, Pak. Jadi kayaknya nggak punya tensi yang tinggi, padahal mungkin nggak ngecek, gitu nggak Pak? Bisa juga, Pak. Manajemen stresnya bagus nggak Bapak mengelola stres? Saya begini, Pak. Kalau untuk stres itu saya pikir kita harus bisa mengendalikan diri, Pak ya. Dalam arti kata, kalau ada sesuatu yang dipikirkan, Ya. saya nggak mau terus-menerus saya pikirkan, Pak. Oke. Nah, oh iya, nanti mungkin ada solusinya. Jadi manajemen stresnya bagus kayaknya nih ya, pengelolaan stresnya bagus ya. Oke, kami punya informasi bagaimana caranya memiliki pola makan yang tepat, yang baik untuk Anda yang punya hipertensi. Berita silakan dijelaskan. Ya, jadi pemirsa kita sehat saja ada aturan makannya. Apalagi Untuk punya sakitnya, ya betul-betul. Untuk menjaga kesehatan metabolik kita. Nah, bagi yang sudah menderita hipertensi, atau yang sudah lansia punya risiko untuk hipertensi, atau juga kemudian orang-orang yang punya potensi untuk hipertensi, maka ikutilah pola makan ini. Ini kita sebut sebagai diet untuk stop hipertensi. Jadi bisa pencegahan, bisa untuk mengendalikan. Nah, yang berbeda dari aturan makan kita sehari-hari adalah untuk jumlah sayur dan buah itu diletakkan paling bawah. Paling jadi piramida banyak berarti? terbesar, paling banyak. Oke, sayur dan buah harus paling Iya, banyak porsinya. harus paling banyak porsinya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya itu tinggi akan kalium, kalium, magnesium, yang semuanya itu adalah mineral yang bisa mengontrol tekanan darah kita. Nah, kemudian urutan yang kedua itu adalah karbohidrat. Tapi karbohidrat dalam hal ini harus yang bersifatnya adalah umbi dan pati jenisnya. Karena umbi dan pati itu indeks glikemiknya lebih rendah dan kemudian juga di dalamnya itu kaya akan serat. Jadi itu pilihan makanan pokok yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya baru kita mengkonsumsi protein hewani tapi yang rendah lemak. Dan kemudian konsumsi susu untuk mendapatkan kalsium, namun pilih juga yang rendah lemak atau yang tanpa lemak. Dan kemudian kacang-kacangan, minyak dibatasi dan pilih minyak yang berjenis tidak jenuh. Terakhir nih, gula dan garam harus seminimal mungkin karena pada garam tinggi kandungan natriumnya dan natrium itu bisa meningkatkan tekanan pada pembuluh darah kita dan juga bisa membuat pembuluh darah tidak elastis. Nah, ini adalah pola makan, lengkapi dengan pola aktivitas, lengkapi dengan manajemen stres, lengkapi dengan pola tidur dan lengkapi dengan teknologi laser untuk bisa tercegah dan teratasi dari penyakit hipertensi. Keren penjelasannya. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Rulung ya. Kalau Bapak kan punya riwayat hipertensi, kalau Ibu pernah punya riwayat kesehatan apa sih Bu? Tadinya kolesterol. Berapa Bu kolesterolnya? Pernah berapa paling tinggi? 220. Oh gitu. Ya. Dari kapan itu Bu? Tingginya? Itu mau udah lama. Udah lama. Udah Ibu lama sekarang sekali. sudah menopause kan ya, maaf ya? Udah. Sudah udah ya. menopause. Mulai dari menopause nggak itu tingginya? Iya, saya kira iya. Tapi semenjak pakai teknologi laser, sekarang udah normal. Kalau dulu saya minum obat kolesterol macam-macam nggak bisa. Oh gitu. Sekarang ya. berapa terakhir kolesterolnya? 150 kalau nggak salah. Apalagi manfaat yang Ibu rasakan Bu? Yang saya rasakan ya lebih tenang lah gitu pakai laser. Perasaan tuh nggak nyaman Nggak mungkin nyaman, ya. Nah, ya, sekarang tahu, tuh tahu. terasa lebih nyaman ya Bu ya. Sekarang terasa Tidurnya lebih bagaimana? nyaman. Tidurnya ya lebih nyaman lah. Lebih enak ya? Ya. Kalau yang namanya orang sudah lanjut usia ya, terutama perempuan yang sudah memasuki usia menopause ya, memang biasanya metabolisme tubuhnya itu akan turun ya. Metabolisme inilah yang nanti akan meningkatkan yang namanya kadar kolesterol dan gula di dalam darah kita. Menopause ini tidak bisa kita cegah, akan datang ya seiring dengan bertambahnya usia kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah yang lain-lainnya nih, mulai dari gaya hidup, kemudian kita juga bisa mencegah
mencegah kenaikan kolesterol kita dengan teknologi laser ya. Dan yang pastinya dengan kita mencegah kenaikan kolesterol dan gula di dalam darah kita, maka kita akan menjaga supaya yang namanya kualitas darah kita ini tetap dalam keadaan bagus. Kualitas darah kita tuh normal kalau yang seperti itu. Harusnya begini, lancar. Harusnya gitu, lancar satu-satu jalannya sendiri-sendiri. Dia sombong lah ya istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nih ya kolesterol kita naik, gula darah kita naik, biasanya dia akan jadi satu kesatuan nih. Inilah Macet, Pak. Macet ya. Jadi dia lengket satu sama lain yang nantinya ini akan menjadi cikal bakal terjadinya atau terbentuknya si trombus. Jadi penggunaan teknologi laser sedini mungkin ini memang disarankan. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, makin terjadi apa? Pembuluh darah kita akan dibantu diuraikan yang namanya si trombus ini. Trombus ini diuraikan gula, lemak, obat-obatan, gizi yang tadinya terjebak di dalam trombus ini bisa disampaikan dan digunakan oleh tubuh kita. Makanya pada orang yang aktif menggunakan teknologi laser, energinya ini akan bertambah. Kemudian obat-obatan yang tadinya dia kurang begitu bagus efeknya pada tubuh kita atau kurang begitu maksimal efeknya, ini akan jadi lebih maksimal. Ini juga sudah dibuktikan oleh ibu sendiri, ya kan ya? Tadi kan minum obat masih belum turun ya Bu ya. Ketika pakai laser minum obat, oh ternyata hasilnya lebih begitu bagus ya kan ya. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah mau yang namanya pola hidup sehat ya optimal, pakai laser sekarang juga. Di sini kita bisa menyaksikan begitu banyaknya pembuluh darah kecil yang ada di area intranasal atau hidung dan itu nyambung ke otak kita. Nah, kalau seandainya kita menggunakan rutin intranasal ini, maka pembuluh darah di otak, pembuluh darah di panca indera kita di wajah itu akan bisa terstimulasi dengan adanya laser merah, biru dan kuning. Nah, dengan demikian akan distimulasilah produksi nitrat oksida di area kepala itu sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih sehat, lebih elastis ya, lebih lebar untuk melancarkan aliran darah ke sana. Nah, untuk orang-orang yang sudah stroke itu mencegah stroke berulang dengan penggunaan intranasal. Dan untuk yang belum stroke tentu mencegah untuk terjadinya stroke itu tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, kita tahu kelenjar pineal itu kan dekat di otak. Jadi kalau sering distimulasi dia bisa mengeluarkan hormon melatonin lebih baik lagi dan itu akan bertanggung jawab dengan pola tidur yang lebih nyenyak dan lebih deep tadi. Dan juga kita dapatkan nanti dia akan melancarkan aliran darah di kepala sehingga sakit kepala berkurang, bisa mencegah vertigo, mencegah migrain, bahkan mencegah sinusitis yang kalau kita gunakan di hidung ya. Dan kemudian juga meningkatkan fungsi kognitif. Nah, Bapak dan Ibu kan usianya sudah usia lanjut, pasti ada penurunan memori, penurunan daya ingat ya. Anak-anak muda pun sudah mulai mengalami itu. Nah, dengan rutin menggunakan intranasal maka fungsi kognitif akan meningkat. Regenerasi sel di wajah kita juga akan lancar sehingga wajah pun menjadi lebih cerah begitu ya. Nah, jadi pemirsa, lakukan gaya hidup sehat ya dan gunakan teknologi laser lengkap. Ada yang digunakan di pergelangan tangan dan juga di intranasal rutin mulai sekarang juga. Saya telah menggunakan teknologi laser dengan baik dan bermanfaat bagi saya untuk kesehatan. Terutama untuk mencegah kolesterol, mencegah darah tinggi, mencegah penyakit-penyakit lainnya. Dan sirkulasi di dalam darah saya dapat terkendali dengan baik. Dan saya mengimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, supaya dapat menggunakan teknologi laser secara rutin dan kontinu. Terima kasih dan selamat menggunakan teknologi laser. Terima kasih. Yes. Ibu juga diajakin Bu, Ibu kan teman-teman bidan juga banyak nih. Pemirsa, marilah kita menggunakan teknologi laser yang sudah saya rasakan manfaatnya ya, terutama untuk mencegah kolesterol tinggi yang tadinya tidak bisa turun-turun, tapi setelah menggunakan teknologi laser sekarang udah nyaman dan rasanya sudah enak di badan. Oke. Jadi mari kita menggunakan teknologi laser. Baik, terima kasih Bu Rulung, terima kasih Pak Sahat, sehat selalu ya. Buat kami tidak ada yang lebih membuat kami senang ketika Anda mendapatkan informasi kesehatan dari acara ini lalu tergerak langsung menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ayo dong pemirsa ya, gunakannya rutin, sesederhana cuma dipakai di pergelangan tangan, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit silahkan Anda pilih. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah kita terkena komplikasi.
seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jadi sekali lagi ya, take action sekarang juga dapatkan dokter laser ataupun Aculaser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan cara untuk mendapatkannya seperti apa. Supaya Anda makin semangat hidup sehat, silakan dinikmati dan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0%. Supaya Anda tidak menunda lagi untuk mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi pemirsa, mau Anda seusia Pak Sahat, di usia lansia, mau Gen X seperti saya, atau yang milenial, atau Gen Z, berapapun usia kita, apapun profesi kita, ingat, jika Anda ingin sehat, kualitas darah dan pembuluh darah harus kita jaga, karena akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat!